Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para peserta AHI Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lampung Tengah yang pada saat ini telah mengikuti dan mensiarkan nilai-nilai dakwah, bagaimana mengoptimalkan dan memaksimalkan peran seorang khatib dalam pembinaan umat dan pengayomi umat-umat kita yang ada di penjuru Kabupaten Lampung Tengah. Serta Akademi Khatib Indonesia Kabupaten Lampung Tengah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, semoga mendapatkan taufik hidayah Allah SWT dan selalu semangat dalam mengikuti tahap demi tahap Akademi Khatib ini. Perkenankan saya selaku pembina Majelis Pimpinan Daerah Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lampung Tengah sekaligus sebagai kepala seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan pembinaan terkait dengan metodologi khatib ataupun khutbah. Sholat Jumat adalah kewajiban bagi umat Islam laki-laki yang telah balik sesuai dengan Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wasarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Khutbah adalah aspek penting dalam sholat Jumat dan dianggap sebagai pengganti 2 rakaat yang biasa dilakukan pada sholat zuhur. Keempat mazhab utamanya setuju bahwa khutbah adalah keharusan dan tanpa khutbah sholat Jumat dianggap tidak sah. Khutbah bukan saja hanya sekedar memenuhi rukun sholat Jumat, tetapi juga merupakan salah satu strategi rutinitas pembinaan kepada jamaah, kepada umat Islam 1 minggu 1 kali. Yang mana kita ketahui bahwa melaksanakan dakwah melalui khutbah ini tentunya kita mengumpulkan jemaah dalam jumlah besar tanpa harus mengundang, tanpa harus menyediakan snack ataupun konsumsi, dan mereka mendengarkan dengan khusyuk dan tenang apa yang disampaikan oleh khatib. Tentunya ini adalah metodologi yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita umat Islam untuk membina dan mendidik umat kita untuk senantiasa berada dalam garis keimanan dan keislaman, dalam garis jalan yang lurus, jalan yang benar, sesuai dengan tuntunan dan suri teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, agar materi khutbah bisa ditangkap, diserap, dan dipahami serta diamalkan oleh diri sendiri dan oleh jemaah, maka seseorang khatib wajib memahami metodologi khutbah. Apalagi survei membuktikan ketika khatib berkhutbah, sebagian besar jemaah mengangguk-angguk
tetapi karena mengantuk. Salah satu penyebabnya adalah penyampaian khotbah oleh khotib yang kurang menarik, datar, baik dari isi materi maupun dari segi cara penyampaiannya. Harapannya dengan materi yang sangat singkat yang saya sampaikan melalui video singkat ini, para peserta AHI mampu berkhotbah secara singkat, padat, praktis, dan efisien dan efektif. Kemudian inti materi pada kesempatan kali ini, yang pertama bagaimana pemilihan tema dan tentukan topik judul yang menarik. A. Tema dalam AHI Lampung Tengah sudah ditentukan dari panitia. Itu terdapat dalam brosur AHI. Silahkan pilih salah satu di antaranya yang dianggap paling menarik dan Anda kuasai. Yang selanjutnya, tema yang telah dipilih, buatlah topik judul yang menarik. Yang pertama, topik terkait dengan permasalahan yang sedang booming atau sedang viral dan berikan solusi secara Islami. Yang kedua, hindari topik yang kontroversial dan mengandung berbagai macam persepsi dan perdebatan dan yang akan menyebabkan perpecahan di kalangan jamaah. Dan yang ketiga, topik yang kompleks, rumit, bertele-tele seperti aturan warisan, karena yang diharapkan jamaah setelah pulang dari sholat Jumat ada oleh-oleh dari khotib, materi yang mudah diingat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata di lingkungan keluarga, masyarakat, dan komunitasnya. Yang kedua adalah persiapan sebelum khutbah. Apa yang harus dilakukan seorang khotib sebelum untuk melaksanakan sebuah khutbah? Yang pertama tentunya buatlah naskah khutbah untuk durasi dalam waktu 10 sampai dengan 15 menit. Yang kedua, pilih ayat Al-Quran, hadis yang tepat, yang sesuai dengan topik yang kita sampaikan. Yang ketiga, gunakan tafsir, pendapat ulama yang bisa dijadikan rujukan agar tidak keliru dalam memahami ayat hadis yang digunakan dalam khutbah. Yang keempat, pahami ayat dan hadis yang Anda gunakan, sehingga saat khutbah sedapat mungkin bisa berimprovisasi, tidak menunduk membaca sepenuhnya. Yang kelima, hafalkan ayat-ayat dan narasi yang akan diucapkan. Hal ini sangat penting agar Anda tidak perlu terus-menerus melihat catatan. Dan yang keenam, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua jemaah dan semua umat. Bisa bervariasi bahasa jika jemaahnya bermacam-macam suku. Dan yang ketujuh adalah pilihlah pakaian yang terbaik, yang sopan dan yang bersih. Dan yang kedelapan, uji coba durasi khutbah yang akan kita sampaikan antara 10 sampai dengan 15 menit. Itulah beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam persiapan sebelum khutbah. Kemudian yang ketiga, penampilan di atas mimbar khutbah. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan seorang khotib? Yang pertama tentunya penuhi syarat dan rukun khutbah. Ini qot'i dan wajib kita perhatikan. Yang kedua adalah sampaikan topik yang menarik untuk memancing jemaah agar penasaran sehingga mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Yang ketiga, lihatlah ke arah jemaah silih berganti ke depan, ke kanan dan ke kiri secara wajar, tidak berlebihan, seolah-olah Anda berbicara secara langsung kepada mereka. Mereka akan merasa dilibatkan dalam sebuah pelaksanaan khutbah Jumat. Dan yang selanjutnya, hindarilah memandang fokus
ke salah satu jamaah ketika menyampaikan hal-hal yang negatif yang bisa menimbulkan ketersinggungan seorang jemaah yang kita pandang. Kemudian, naikkan volume suara untuk menekankan poin-poin tertentu. Metode ini akan mengembalikan perhatian pendengar yang mungkin mengantuk ataupun kurang konsentrasi. Dan selanjutnya, simpulkan isi khutbah dan berilah pesan moral sesuai dengan topik. Mungkin itulah beberapa hal metodologi khutbah Jumat yang perlu menjadi perhatian para peserta AHI ketika mengikuti kegiatan ini. Tentunya saya selaku Kasih Bimas Islam sangat berharap dengan adanya AHI ini, Akademi Khotib ini, tentunya kita dapat melahirkan kader-kader khotib muda yang bisa menyebarluaskan dakwah umat pada masyarakat kita di penjuru Kabupaten Lampung Tengah khususnya dan penjuru Lampung pada umumnya. Oleh sebab itu, saya sangat berharap sekali pada para peserta sekalian dapat konsentrasi dengan menggunakan segala kemampuan dan sarana dan fasilitas dan media. Saat ini kita sangat dimudahkan dengan adanya media telekomunikasi dan teknologi informasi. Dengan internet dan sebagainya, kita bisa mengakses berbagai sumber, kemudian kita kaji, kita kembangkan, kemudian kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah kita masing-masing, di kampung ataupun di desa ataupun di dusun tempat kita melaksanakan sebuah khotbah. Kemudian tentunya kita dapat menyesuaikan dengan tata kalimat bahasa dan adab kesopanan budaya-budaya lokal sehingga tidak terjadi persinggungan ataupun kesalahpahaman yang tidak penting pada saat kita menyampaikan khotbah. Mungkin ini walaupun singkat tentunya dan padat, tetapi saya berharap ini dapat menjadi bekal daripada peserta AHI Akademi Khotib Kabupaten Lampung Tengah, kemudian dapat menghasilkan juara-juara yang terbaik yang dapat membawa nama baik Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lampung Tengah yang selaku penyelenggara daripada kegiatan ini. Tentunya kami atas nama Kementerian Agama memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia dan jajarannya, berkhusus kepada para pembina dan panitia pelaksana kegiatan ini. Semoga acara ini dapat berjalan terus dan sukses sehingga membawa kebaikan dan berkah bagi masyarakat dan umat Kabupaten Lampung Tengah. Demikian atas penyampaian ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.